Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis tamannya orang-orang soleh, karena membahas kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah berada di bab baru. Sebelumnya bab sabar, kita masuk bab as-sidqu. Sidqu adalah jujur. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberi definisi jujur itu adalah selarasnya antara zahir dan batin. Selarasnya zahir dan batin. Seperti ketika ada orang datang bertamu, ketika urusan selesai, tamu kemudian pamit, "Pak, alhamdulillah urusan selesai, saya pamit." Kemudian si tuan rumah mengatakan, "Mosok buru-buru baru aja datang, sudah pulang lagi." Kalau ucapan itu selaras dengan hati, maka si tuan rumah sudah dinyatakan melaksanakan asidku, sikap jujur. Tapi kalau ternyata mulutnya mengatakan, "Kok buru-buru, baru saja duduk sudah pengen pulang," padahal dalam hati kenapa tidak pulang dari tadi, nah berarti dia al-kidbu, dia bohong. Maka bohong itu tidak selarasnya antara zahir dan batin. Baik, sekarang kita lihat hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala babu sidqi an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya hujjah itu membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang itu berlaku jujur atau benar hingga ditulis Allah sebagai orang yang siddiq. Dan sesungguhnya dusta itu membawa pada fujur, dan fujur itu menyeret ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta." Baik. Jadi as-sidqu, sikap jujur, mendorong seseorang untuk terpacu melakukan perbuatan baik. Kalau orang sudah terpacu untuk melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan mengarahkan orang itu masuk ke dalam al-jannah. Kalau hari-harinya khas aslinya adalah jujur, maka diberi gelar oleh Allah dengan siddiq, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sudah punya gelar siddiq. Jadi siddiq itu seorang yang hidupnya dipenuhi dengan sikap jujur. Nah, kemudian kebalikannya, dusta mengarahkan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Orang kalau sudah banyak melakukan perbuatan dosa akan masuk ke dalam neraka. Hari-hari yang dilalui selalu bersikap bohong, dusta, maka gelar Allah sematkan sebagai kadzdzab. Baik, sekarang kita bahas dua pembahasan di sini, as-sidqu dan al-kidbu. Sikap jujur ini sebenarnya sikap yang dicontohkan pertama kali oleh para malaikat. Ketika para malaikat
diajukan beberapa pertanyaan oleh Allah, ternyata semua pertanyaan dijawab dengan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan engkau. Jadi malaikat jujur, satupun pertanyaan diajukan oleh Allah tidak ada yang bisa dijawab. Ketika seluruh pertanyaan lancar dijawab oleh Adam, hasilnya malaikat harus sujud kepada Adam. Jadi sikap jujur itu pertama kali diajarkan oleh para malaikat alaihimussalam. Kemudian akhirnya beralih kepada Nabi Adam. Jujur, tulus, saya sudah melakukan perbuatan salah, maka Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sikapnya jujur, mengakui dosa, dolim, minta ampun kepada Allah, dan ada mengatakan kalau engkau tidak ampuni dan rahmati kami termasuk orang yang merugi. Ternyata Nabi Yunus juga jujur. Ya sudah, merasa bersalah, sudah berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Aku zalim ya Allah, berarti ampuni aku. Dan kalau kita buka sirah para sahabat, kesimpulan saya, salah satu kesimpulan saya karakter para sahabat, kalau melakukan perbuatan dosa, mereka akan jujur datang menghadap Rasulullah, tidak usah dikejar-kejar, tidak usah jadi buronan, tidak usah ngumpet. Mereka malah datang minta dihukum. Contoh, wanita dari Juhainah, hadisnya di bab taubat. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan faaqimu alayya. Ya Rasulullah, saya hamil, ini hasil dari zina, tolong rajam saya. Pada kesempatan lain Ma'is bin Malik datang, ya Rasulullah, inni zanaitu, saya sudah berzina ya Rasulullah, tolong rajam saya. Di Bulughul Maram laki-laki datang, ya Rasulullah, inni qad saraktu faaqimu alayya, saya sudah mencuri ya Rasulullah, tolong potong tangan saya. Ternyata Rasulullah menanggapi dengan acuh tak acuh, ma ikhaluka annaka qad sarakta, saya tidak percaya kamu mencuri, udah pulang. Ternyata sahabat tadi mengatakan faqalaha marrataini aw salasan, dia ulangi pengakuannya 2 sampai 3 kali dengan harapan Rasulullah percaya bahwa dia telah mencuri. Dan akhirnya betul-betul tangannya dipotong. Jadi itulah para sahabat radhiyallahu anhum, lebih baik jujur daripada menanggung resiko di hari kiamat. Nah, kemudian bagaimana dengan dusta? Lawan kata jujur adalah dusta, bohong. Ada beberapa kelompok yang punya peluang untuk bohong. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu boleh jadi akan menambahkan. Siapa yang punya potensi untuk berbohong? 1, orang musyrik. Orang kalau sudah pengabdiannya kepada selain Allah, potensi untuk berbohong itu terbuka. Jangankan di dunia, di surat Al-An'am ketika Allah bertanya kepada orang-orang musyrik terhadap perbuatan syirik yang mereka lakukan dulu di dunia, mereka mengatakan tallahi rabbina ma kunna musyrikin. Mungkin kalau bapak-bapak penasaran, ada di surat Al-An'am kok saya lupa ayat keberapa ini. Ayat
ke-23. Tallahi, demi Allah, Rabbina, demi Tuhan, ma kunna musyrikin. Kami dulu di dunia tidak pernah berbuat syirik. Allah saja dibohongi, coba. Pada hari kiamat Allah saja dibohongi, apalagi di dunia. Itu satu. Yang kedua, yang punya potensi bohong itu munafik. Rasulullah tidak tahu kalau di kota Madinah banyak orang-orang berbohong dengan kalimat syahadatnya. Rasulullah tahu ketika wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia, wahai Muhammad, di kota Madinah ini sudah berikrar kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ketahuilah wahai Muhammad, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak berhak disebut mukmin. Yukhadi'una Allah, mereka, syahadat mereka itu sebenarnya menipu Allah. Di surat Al-Munafikun ayat 1 lebih jelas, idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka orang munafik datang, kami bersyahadat, bersaksi engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Allah pun bersaksi bahwa orang munafik itu sebenarnya bohong. Jadi munafik itu punya potensi untuk berbohong. Kemudian yang ketiga, pemimpin itu punya celah untuk bisa berbohong. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin kita temukan hadisnya, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau membersihkan dosanya. Allah sudah sediakan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa nomor urut pertama? Malikun kadzab, penguasa yang bukan kadzib tapi kadzab. Ciri khasnya adalah bohong. Berarti punya jabatan untuk memimpin satu daerah, ada peluang untuk membohongi rakyat yang dia pimpin. Kemudian termasuk yang punya potensi berbohong adalah pedagang. Pedagang itu punya potensi untuk berbohong, karena setan sudah punya target at-tujjar humul fujjar. Pedagang adalah mereka orang yang paling banyak numpuk-numpuk dosa. Sampai ada surat khusus berbicara tentang pedagang. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun, kalau kulakan belanja pengennya timbangannya pas. Wa idzakaluhum aw wazanuhum yuksirun, tapi kalau sudah jadi pedagang timbangannya pasti dikurangi. Jadi pedagang itu punya potensi berbohong. Termasuk anak kecil, anak nakal. Anak nakal itu punya potensi bohong. Di surat Yusuf, coba saudara-saudara Yusuf sukses membuang Yusuf ke sumur. Waja'u abahum isya'ayyabkun, mereka pulang ke rumah pada waktu isya sudah gelap dalam keadaan menangis. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina. Wahai ayah, tadi kami main, lari, saling mendahului. Yusuf sebagai anak paling kecil ketinggalan, akhirnya dimakan serigala. Hebatnya kalimat terakhir, wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Bapak pasti tidak percaya padahal kami adalah anak-anak jujur. Jadi bapak dijatuhkan, bapak tidak akan percaya. Terus mereka menaikkan derajat mereka sendiri, padahal kami adalah anak-anak yang jujur. Kemudian bohong lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, mereka membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah palsu. Jadi anak nakal itu punya potensi untuk
berbohong. Ada yang lain? Siapa yang punya potensi bohong lagi? Suami bisa berbohong tidak, Bu? Oh, bisa. Katanya suami punya potensi berbohong. Sementara wanita juga punya potensi, celahnya besar juga, bohong kepada suami. Contohnya di kitab Riyadhus Shalihin, kasus wanita-wanita yang dipoligami oleh istrinya, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbai zurin. Saya terjemahkan bebas. Istri pertama ngomong kepada istri kedua, "Dek, kamu sudah dikasih THR belum sama bapak?" "Belum itu." Kata istri pertama, "Oh, aku sudah dapat THR 15 juta, padahal seperak pun belum." Biar apa? Istri kedua panas. Maka kata Rasulullah, itu ibarat seorang memakai pakaian dusta. Jadi potensi dusta itu ada di semua lini kehidupan. Baik, di sini ada dua kelompok yang mendapatkan gelar siddiq dan kadzab. Maka ketika Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebut beberapa kelompok yang akan selamat, tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Bagi yang pernah belajar akidah wasitiyah atau usul salasah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, nah di sana ada pembahasan bahwa ada beberapa kelompok yang tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Satu, tentu para nabi. Para nabi tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Karena bagaimanapun salah satu pertanyaan yang akan dilontarkan, pertanyaan kan tiga. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Menurut logika, kalau Rasulullah ditanya, nabimu siapa? Sementara beliau Rasulullah, maka para nabi tidak akan ditanya malaikat munkar dan nakir. Yang kedua, semua orang yang mati syahid. Yang ketiga, as-siddiqin. Nah, di sini siddiq, orang yang hidupnya dipenuhi dengan sikap jujur. Selanjutnya, anak-anak kecil yang meninggal dunia, masa kanak-kanak, dan terakhir mereka yang terlahir sampai meninggal dunia dalam keadaan tidak berakal. Baik, berarti siddiq adalah modal bagi seseorang untuk terhindar dari pertanyaan munkar dan nakir. Hadis pertama selesai. Masuk hadis kedua. An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talibin radhiyallahu anhu maqala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, apa-apa dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran adalah kebenaran dan kedustaan adalah keraguan. Baik, cucu Rasulullah itu kan Hasan dan Husain. Bagi orang Syiah, Husain itu lebih mulia, yang sering disebut-sebut. Mungkin bagi yang melihat YouTube, orang-orang Syiah yang sedang di Mina, bukan labbaik Allahumma labbaik, tapi yang dibaca labbaik ya Husain, kan begitu. Hasan itu harusnya lebih mulia daripada Husain. Bagi ahlus sunnah wal jamaah, Hasan lebih mulia daripada Husain. Kenapa? Karena Hasan pernah digendong oleh Rasulullah di atas mimbar. Kemudian beliau bersabda, inna ibni hada sayyidun. Cucuku ini adalah sayyid, cucuku yang paling mulia. Wa sahyuslihullahu baina fi'ataini adimataini,
gelarnya Sayyid karena nanti akan melerai dua kubu besar yang berseteru. Ternyata terbukti ketika Ali dan Muawiyah berperang pada perang Siffin yang mati juga ribuan, yang bisa mendamaikan hingga akhirnya umat Islam kembali bersatu adalah Hasan. Itu satu. Yang kedua, secara periwayatan hadis jelas Hasan meriwayatkan hadis, tapi Husain tidak. Maka di kitab Bulughul Maram hadis tentang bacaan kunut itu kan hadisnya an Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kakekku mengajariku bacaan untuk kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait. Termasuk hadis ini. Jadi Hasan itu dikenal sebagai perawi hadis, tapi Husain tidak. Dan kita sering mendengar sholawat apa, mungkin bapak-bapak kenal apa, mahalul qiyam. Ya, mahalul qiyam itu apa pengertiannya? Menganggap bahwasannya kehadiran Nabi. Ya, Rasulullah sedang hadir, maka kita harus sambut dengan berdiri di saat membaca sholawat tertentu dengan hitungan tertentu. Maka kalau itu sudah dilaksanakan, Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, maka mahalul qiyam, inilah saatnya untuk berdiri. Yang dibaca apa? Marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Jaddal Husaini. Kenapa tidak Jaddal Hasan? Harusnya menisbatkan anak atau cucu itu kepada anak yang tertua. Jadi harusnya ya Jaddal Hasani, bukan ya Jaddal Husaini. Baik. Jadi perawi bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ketika dia punya anak diberi nama Muhammad. Berarti memberi anak dengan nama kakeknya. Namanya Hasan, ketika punya anak diberi nama Muhammad, padahal itu kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dipanggil dengan Abu Muhammad. Nah, kemudian di sini hadis yang dia riwayatkan, tinggalkan yang membuat kamu ragu menuju sesuatu yang kamu tidak ragu, karena kejujuran itu membuat kita tenang, sementara dusta membuat kita ragu. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah, coba kita gabungkan. Jadi gini, kalau kita ingin tahu perbuatan ini haram atau halal, sementara saya tidak tahu dalilnya, mau nanya kepada seorang ustadz, saya tidak punya nomor HP-nya, misalnya begitu, maka Rasulullah memberikan dua kaidah untuk mengetahui perbuatan itu halal atau haram. Kaidah pertama, tuma'ninatun, kira-kira kita melakukan perbuatan itu tenang atau tidak. Itu satu. Tanyakan kepada dirimu, saat perbuatan itu Anda lakukan, merasa tenang atau tidak? Kalau tidak tenang, berarti udah tinggalkan. Yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Mau tidak perbuatan itu dipergoki, dilihat, diketahui oleh orang? Dua pertanyaan ini. Satu, saat melakukan perbuatan itu tenang atau tidak? Yang kedua, relakah kita kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain? Saya beri contoh. Apa hukum nyontek? Silahkan cari hadis, gak akan ketemu, karena pada masa Rasulullah gak ada ulangan. Makanya di sini saya tiru pengajian gak ada ulangan. Kalau ada ulangan insya Allah habis. Paling-paling yang hadir cuma 3 orang. Nah, maka ketika ada pertanyaan saat ujian, nyontek boleh tidak? Satu, saat nyontek kira-kira tenang atau tidak? Ibu-ibu yang punya pengalaman nyontek, tenang tidak Bu? Saya yakin bingung, tenang, mungkin keringat bercucuran, detak jantung mungkin agak lebih cepat.
Kenapa tidak tenang? Yang kedua, mau tidak perbuatan itu dipergoki dilihat oleh guru. Oh, saya tidak mau kalau perbuatan saya dilihat oleh guru saya. Berarti nyontek itu hukumnya haram. Kaedahnya cuma dua. Tenang, yang kedua, mau tidak perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Contoh kedua, naik KRL tidak beli karcis. Satu, tenang atau tidak? Pengalaman saya naik KRL, bukan pengalaman tidak beli karcis, itu yang tidak beli karcis itu sering menoleh ke kanan, ke kiri, ke arah depan, ke arah belakang. Wow, di sana ada petugas yang sedang meriksa, langsung pindah gerbong. Berarti tidak tenang. Tapi coba yang punya karcis sudah dapat tempat duduk, langsung tanpa bismika Allahumma ahya wa amut langsung tidur pulas. Berarti tenang. Yang kedua, mau tidak kita dipergoki oleh petugas bahwa kita tidak beli karcis? Nggak mau. Oh, berarti tidak boleh. Contoh yang ketiga, mungkin ibu-ibu punya masa lalu dengan seorang laki-laki di bangku SMA, tapi itu bukan menjadi pendamping hidup kita. Suatu saat tiba-tiba kita dapat nomor si laki-laki itu. Nah, sekarang chatting-chattingan dengan mantan. Apa hukumnya? Satu, kira-kira saat itu kita merasa tenang tidak? Mungkin ibu tenang tidak, Bu? Nah, ibu gak jawab karena tidak punya masa lalu. Yang kedua, kira-kira mau tidak chatting-chattingan itu diketahui oleh suami kita? Nggak pengen, ayo sudah tutup masa lalu, di delete itu si nomor yang ada di samping saya adalah laki-laki saya yang sudah menikahi saya. Saya akan berikan seluruh kehormatan saya hanya kepada suami. Baik, jadi tinggalkan yang ragu, cari yang tidak ragu, karena sikap jujur itu membuat orang tenang. Baik, masuk hadis ketiga. An Abi Sufyan Sakhr ibni Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawili fi qissati Hirqla. Qala Hirqlu famada ya'murukum ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan qultu yaqulu u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi wasillati muttafaqun alaihi. Dari Abu Sufyan Sakhr bin radhiyallahu anhu dalam sebuah hadisnya yang panjang tentang kisah Kaisar Heraklius. Heraklius berkata, apa yang dia maksudnya Nabi SAW perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan berkata, saya katakan, dia berkata, sembahlah Allah semata, janganlah kalian menyekutukannya dengan apapun, dan tinggalkanlah yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Dan dia memerintahkan kami untuk sholat, jujur, memelihara sendiri, dan silaturahmi. Ya, baik. Salah satu metode dakwah Rasulullah kepada raja-raja kafir itu dengan berkirim surat. Dan itu meniru Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam dengan dikirim surat. Di surat An-Naml, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman. Surat ini saya awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bilqis, jangan bersikap sombong, datang kemari dalam keadaan muslim. Dapat surat, akhirnya Bilqis beserta rombongan kerajaan datang. Begitu melihat kemegahan kerajaan Sulaiman dan kebenaran ajaran Sulaiman, maka Bilqis dengan tulus mengatakan, inni aslamtu ma'a Sulaimana, saya menyatakan Islam bersama Sulaiman. Jadi berdakwah dengan kirim surat itu syariat Nabi Sulaiman, kemudian ditiru oleh Rasulullah SAW.
kalau kita simpulkan ada 3 hasil dari dakwah beliau. 1 berhasil. Siapa? Raja Najasyi. Dikirim surat. Begitu dikirim surat dan dibacakan beberapa ayat oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, akhirnya bercucuran air mata, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa idza sami'u ma unzila ilaika mir rabbika tara a'yunuhum tafidu minan dam'i. Ketika dibacakan ayat-ayat, terlihat di matanya keluar tetesan air mata. Kemudian akhirnya yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami beriman, tetapkan kami sebagai orang yang ikut bersyahadat. Itu Raja Najasyi, tidak lain Raja Heraklius ini. Yang kedua, gagal tapi yang bersangkutan simpati, tidak mau masuk Islam tapi tetap simpati. Itulah Raja Muqawqas, Raja Mesir. Dikirimi surat, diajak masuk Islam, tidak mau masuk Islam tapi tetap memberikan rasa hormat. Akhirnya kepada utusan, sampaikan kepada nabimu bahwa kami tidak akan masuk Islam tapi kami akan memberikan hadiah. Hadiahnya berupa beberapa kain, kemudian keledai yang akhirnya diberi nama Ufer yang ada di kitab Tauhid. Sudah kita baca hadisnya, hadis dari Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledai. Kemudian hadiah ketiga adalah budak bernama Maryah al-Qibtiyah. Akhirnya dari Maryah beliau punya anak bernama Ibrahim, meskipun usia 16 bulan meninggal dunia. Jadi itu hadiah dari raja kafir, diajak masuk Islam, tidak mau masuk Islam. Kemudian ada lagi, beliau berkirim surat kepada Raja Persia, Raja Kisra. Begitu dikirim surat, suratnya disobek-sobek. Akhirnya Rasulullah pun marah, kemudian mendoakan semoga sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, semoga kerajaannya juga disobek-sobek. Tidak nunggu lama, besoknya raja itu kemudian dibunuh oleh keponakannya yang sudah tidak sabar ingin segera menjadi raja. Baik. Nah, ini Abu Sufyan, maksudnya apa? Abu Sufyan saat masih kafir. Riwayatnya adalah Rasulullah mengirim sebagian sahabat untuk hijrah pertama kali ke Ethiopia. Dipimpin Ja'far bin Abdul Muthalib. Misinya menyelamatkan sebagian kaum muslimin dari siksaan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, untuk mengajak orang-orang Kristen di negeri Ethiopia untuk masuk Islam. Nah, akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Mendengar berita kaum muslimin diberi tempat oleh Raja Najasyi, Abu Sufyan yang masih kafir tidak terima, akhirnya berangkat dari Mekah ke Ethiopia untuk menemui Raja Heraklius dengan harapan Rasulullah Raja Heraklius mencabut suaka politik hingga akhirnya mereka bisa diekstradisi ke Mekah lagi. Nah, Raja Heraklius bingung. Kenapa kalian minta agar orang-orang yang kami lindungi untuk dicabut suaka politiknya sehingga kalian bisa membawa kembali ke Mekah? Begitu hebatnya permusuhan kalian. Nah, disinilah Raja Heraklius bertanya, Nabi yang kalian musuhi itu ajarannya apa? Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, Nabi itu mengajarkan u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah Allah semata, jangan berbuat syirik sedikit pun. Tinggalkan ajaran nenek moyang. Nabi itu mengajak kami sholat, bersikap jujur, bersikap afaf atau ifah,
Mungkin ibu-ibu tahu ya ifah ya. Ifah itu afaf. Ifah itu begini. Ifah itu menjaga kehormatan. Di kitab Riyadhus Shalihin ada contoh ifaf. Ifah. Menjaga kehormatan. Yang dimaksud ifah adalah saya punya problem hidup, saya punya kesusahan, tidak perlu merengek-rengek kepada orang lain, cukup Allah saja yang saya minta. Maka orang yang sering bikin status tentang kondisi hatinya itu tidak ifah. Orang yang mengajari ifah pertama kali itu Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya mau mengadu kesedihanku cukup kepada Allah, tidak perlu orang lain tahu. Akhirnya ditiru oleh Rasulullah. Tuwfiya Rasulullah wa dir'uhu marhunatun inda Yahudin fi 30 sa'an min syair. Nanti di kitab Riyadhus Shalihin bab alju wa khusunatul ish. Akan kita ketemui hadis itu. Rasulullah wafat sementara baju besi beliau masih tergadaikan pada orang Yahudi untuk mendapatkan 30 sok gandum. Jadi gini, 9 istri beliau dicek oleh beliau tidak ada gandum, berarti istri-istri beliau hari ini pagi ini tidak sarapan. Sementara Rasulullah tidak punya uang. Akhirnya apa? Diam-diam baju besi dibawa oleh beliau pergi ke toko milik orang Yahudi. Maaf saya belum punya duit, saya pinjam 30 sok gandum, ini baju besi sebagai jaminan. Yang tahu peristiwa itu hanya Aisyah. 8 istri yang lain tidak tahu. Dan ini diceritakan oleh Aisyah jauh setelah Rasulullah wafat. Kenapa ini disebut ifah? Karena Rasulullah, ibu-ibu bisa bayangkan, kalau ibu punya toko beras, Rasulullah datang, nenteng-nenteng baju besi. Bu, maaf, di rumah tidak ada beras, saya belum punya duit, saya pinjam beras sekarung, ini baju besi saya jadikan sebagai jaminan, nanti kalau saya punya duit akan saya tebus. Ibu yang punya toko, apa yang ibu lakukan? Nah, karena nggak punya toko ya nggak bisa jawab. Nggak bagus saja yang pedagang. Kenapa? Ragu-ragunya gimana? Oh gitu. Kalau beliau ini yang pengusaha, boleh baju besi diterima, gitu. Kalau saya sebagai yang punya toko, ya Rasulullah, baju besi silahkan bawa pulang. Nanti 1 truk beras akan saya datangkan gratis. Saya tidak rela punya Nabi harus ngutang-ngutang demi sarapan. Tega ngutangin Nabinya, tega bu. Nah, jadi ini Rasul. Iya. Jadi itulah ifah. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Rasulullah tidak membawa baju besi datang ke toko-toko muslim, karena itu menghilangkan ifah. Pasti para sahabat tidak akan rela Rasulullah lapar. Mereka akan memberikan gratis. Rasulullah tidak mau memanfaatkan posisi beliau untuk mengeruk keuntungan di hadapan umatnya. Itu pun yang tahu hanya Aisyah dan diceritakan oleh Aisyah jauh setelah Rasulullah wafat. Itulah namanya ifah. Tidak perlu ada orang lain tahu kalau saya lapar, saya sedang sedih, saya sedang susah, cukup Allah sendiri yang tahu. Termasuk nanti Abu Hurairah, riwayatnya ada di kitab Riyadhus Shalihin juga, bab lapar. Semua orang tidak tahu kalau Abu Hurairah belum makan. Kenapa tahu bahwa Abu Hurairah belum makan? Ketika Abu Hurairah terjatuh antara mimbar dan rumah Rasulullah, terjatuh pingsan. Ketika dipegang perutnya, para sahabat baru tahu bahwa Abu Hurairah belum makan. Sementara jalannya tetap tegak. Kira-kira berapa jam Abu Hurairah tidak makan yang menyebabkan pingsan?
Kenapa? harian ya? Seharian? 2 hari. Ya mungkin 2 hari lah. Padahal dia belum makan, tapi jalannya tetap tegak. Kalau kita sudah sarapan seolah-olah, wah masya Allah wajahnya dibikin kasihan. Kasihan ini belum sarapan. Malu saya. Ya. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kami sikap iffah. Tapi iffah juga menjaga kehormatan kaitannya hubungan laki dan perempuan. Maka dalam satu majelis, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, seorang wanita diminta untuk menutup aurat. Itu namanya iffah, menjaga kehormatan. Baik, satu hadis terakhir. Hadis keempat. An Abi Thabit wakila Abi Sa'id wakila Abil Walid Sahal ibni Hunayf wa huwa badariyun radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallahu ta'ala syahadata bisidqin balaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firasihi rawahu Muslimun. Dari Abu Sa'id ada yang mengatakan Abu Sa'id dan ada juga yang mengatakan Abu Al-Walid Sa'ad bin Hunayf, yaitu seorang sahabat yang mengikuti perang Badar dari dulu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Maka saya mohon pada Allah Azza wa Jalla kematian secara sahih dengan jujur, maka Allah akan menyampaikannya pada derajat orang-orang yang mati syahid, sekalipun dia meninggal di tempat tidurnya." Ya, Sahal bin Hunayf ini disebut wahwa badariyun. Dia adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar bukan orang sembarangan, karena Rasulullah pernah ditanya oleh Jibril, ma ta'duna fikum ashab Badrin, wahai Muhammad, apa pendapatmu dengan sahabat-sahabat yang ikut perang Badar? Rasulullah menjawab, min afdalil muslimin, mereka adalah kaum muslimin yang paling afdal. Maka malaikat mengatakan, wa kadzalika al malaikatu mimman syahida badron, demikian juga malaikat terbaik di sisi Allah, malaikat yang ikut turun pada perang Badar. Yang kedua, orang yang ikut perang Badar, Allah sudah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semaumu, sebelum dosa kamu lakukan, aku sudah siapkan ampunan. Maka Hatib bin Abi Balta'ah itu pernah mengirim surat ke kota Mekah membocorkan rahasia Rasulullah akan datang menaklukkan kota Mekah. Menurut teori militer, kalau ada prajurit membocorkan rahasia penyerangan kepada musuh, prajurit itu harus dieksekusi mati. Maka Umar mengatakan, da'hu uqatilhu, izinkan aku, biarkan aku ya Rasulullah untuk memenggal lehernya. Kata Rasulullah, jangan. Kenapa? Dia syahida badron, dia pernah terlibat dalam perang Badar. Jadi orang yang terlibat dalam perang Badar, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, sebelum dosa itu dilakukan sudah dapat ampunan. Dan Umar bin Khattab, salah satu ciri khas saat menjadi khalifah, kalau akan mengeluarkan satu peraturan, mengundang seluruh sahabat yang pernah ikut perang Badar. Umar mengatakan, ini ada peraturan akan aku jalankan, kalian setuju tidak? Kalau mereka setuju akan dijalankan. Kalau Umar mendengar mereka tidak setuju, maka Umar tidak mau melaksanakan rencana membuat peraturan itu. Nah, Sahal bin Hunayf. Kemudian hadis yang dia riwayatkan adalah, siapa yang memohon kepada Allah bercita-cita ingin mati syahid dengan jujur, maka Allah tetapkan kedudukannya sebagai orang yang syahid meskipun mati di atas tempat tidur. Bercita-cita mati demi tegaknya Islam itu sebenarnya hukumnya wajib. Bercita-cita. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata walam yagzu walam yuhdits fi nafsihi bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati belum pernah berperang untuk menegakkan agama Allah, membela kaum muslimin,
atau belum terdetik ingin perang, maka matinya mati dalam keadaan munafik. Misalnya umat Islam di Palestina. Israel itu kan negara kecil, dikepung oleh negara-negara Arab. Kok bisa menguasai Palestina? Hati mendidih ketika kita melihat pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara di Palestina. Masuk masjid Al-Aqsa saja harus ada surat khusus. Jadi minta izinnya kepada Israel. Hati mendidih, pengen rasanya ikut membebaskan negeri Palestina. Batas minimal itu harus dimiliki. Jadi opsinya satu di antara dua, berperang atau terdetik ingin berperang. Saat tidak ada kesempatan untuk berperang membela saudara-saudara kita. Kalau satu di antara dua ini tidak ada, berarti matunya bukan husnul khotimah tapi ala syu'batin minan nifaq, termasuk bagian dari kemunafikan. Nah, di sini ditambah hadis, siapa yang memohon kepada Allah ingin mati syahid dengan jujur, maka Allah tetapkan kedudukannya sebagai syuhada meskipun mati di atas tempat tidur. Kemudian riwayat mengatakan walakinna sidqa i'dadul uddah. Sikap jujur ingin mati syahid kalau dia punya persiapan yang kaitannya dengan perang. Berarti belajar fisik. Maka banyak anggota majelis taklim yang ada acara fisik, termasuk naik kuda, termasuk memanah, ya termasuk lari dan lain sebagainya. Kalau kita di Cibitung kita punya acara outbound yang sifatnya rutin. Dan ketika outbound ini biar tidak dicurigai, itu kadang-kadang kita malah minta dilatih oleh Pak Polisi. Ada beberapa polisi yang ikut ngaji, maka saya sampaikan, Pak, Anda mengambil ilmu saya ngaji di majelis taklim, maka kami juga pengen mengambil ilmu Bapak, ilmu kemiliteran. Jadi kita juga dilatih cara merayap, cara pokoknya ilmu kemiliteran. Itu bukti bahwa kita ingin terjun berperang meskipun sampai mati karena tidak ada kesempatan perang itu, maka kita sudah dianggap bisidqin, cita-cita ingin mati syahid dengan jujur. Baik, cukup sampai hadis keempat. Sebelum tanya jawab, ini bulan Muharram, berarti ada saum Asyura. Ada 4 cara saum Asyura. Jadi ada 4 cara menunaikan saum Asyura. Jadi disebut Asyura itu dari kata-kata Asyroh. Asyroh itu 10. Berarti 10 Muharram. Sejarah singkatnya begini. Kanu yasumuna Asyura'a qabla an yufrada Ramadan. Para sahabat dan Rasulullah itu saum Asyura sebelum ada perintah saum Ramadan. Mungkin masih ingat kutiba alaikumusiyam turun tahun berapa? Tahun berapa? Ini diam itu mikir atau pasrah nggak punya jawaban? Tahun 2 Hijriah. Berarti tahun kedua Rasulullah di kota Madinah. Maka 13 tahun di Mekah, 1 tahun pertama di Madinah Rasulullah belum kenal kutiba alaikumusiyam. Berarti selama itu saum yang ditunaikan oleh Rasulullah adalah saum Asyura. Berarti saumnya apa? Setahun hanya sehari. Kemudian Aisyah mengatakan wa kana yauman tustaru fihil Ka'bah. Tanggal 10 Muharram bagi masyarakat jahiliyah adalah hari di mana kain Ka'bah kiswah itu diganti. Jadi saat mereka mengganti kain kiswah tanggal 10 Muharram, Rasulullah dan para sahabat menunaikan saum. Nah, sekarang penggantian Ka'bah hari ini terjadi tanggal berapa? 10
10 Muharram. Sebelum Muharram. 1 Dzulhijjah. Jadi kalau ada berita di TV, hari ini kain kiswah Ka'bah yang harganya 9 miliar diganti. Itu 9 miliar loh. Diproduksi dari Mesir. Berarti di sana jatuh tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga kita tahu kapan manasik haji, tanggal 8 umat Islam bertolak ke Mina, patokannya kapan kain kiswah itu diganti. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu resmi pembatas Ka'bah sudah dibongkar. Umat Islam kalau tawaf bisa menyentuh Ka'bah. Bagi yang mau menyentuh Ka'bah silahkan, nanti bareng-bareng bulan Februari kita akan berangkat. Kelihatannya Pak Agus itu udah pingin lagi ke sana. Baik. Akhirnya begitu Ramadan kutiba alaikumusiyam turun, faman syaa minkum falyasumhu wa man syaa yatrukahu falyatruku. Kita sudah punya saum Ramadan. Yang masih pengen saum Asyura silahkan. Yang tidak, enggak masalah karena ini sudah ada saum yang lebih mulia. Berarti saum Ramadan itu sudah saum Asyura akhirnya dilupakan. Begitu Rasulullah melihat Yahudi di kota Madinah, kanat Banu Israila tasumu yauma Asyura. Orang-orang Bani Israel ternyata di Madinah pada saum Asyura. Rasulullah bertanya, "Mahada? Apa ini?" "Hada yaumun salihun." Ini hari bagus. Jadi tanggal 10 Muharram itu dianggap hari bagus. Menyebut hari bagus kan boleh. Yang tidak boleh malah menyebut hari itu sial, hari itu tidak baik. Di kitab Tauhid sudah kita bahas, menyebut Desember kelabu itu kan nggak boleh. Karena yu'dini ibnu Adama yasubud dahro, anak Adam menyakiti aku kata Allah karena mencela dahro, menyebut hari, pekan, bulan, tahun dengan kalimat-kalimat celaan, kalimat yang tidak bagus. Kenapa? Yaumun najallahu fihi bani Israil min aduwihim. Karena hari ini 10 Muharram adalah hari di mana Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Wa ana ahaqqu bi Musa. Oh berarti aku lebih berhak mengikuti Nabi Musa. Akhirnya para sahabat diminta untuk saum, menghidupkan kembali saum Asyura. Sampai Rasulullah ba'atha rajulan yunadi fi Qural Ansar. Rasulullah mengutus seorang laki-laki untuk keliling kota Madinah padahal matahari sudah tinggi. Faman akala minkum falyutimma saumahu wa man lam yakul falyasum. Kepada para sahabat yang sudah sarapan enggak masalah, saum sampai maghrib. Berarti yang sudah makan nasi uduk, makan gorengan, sudah ngopi, sudah makan ongol-ongol dan lain sebagainya, udah nggak apa-apa. Anggap saja jam 7 ini sahur. Wa man lam yakul, yang belum sarapan, ya sudah sabar, saum sampai maghrib. Nah akhirnya sampai para sahabat nusawwimu sibyanana, sampai-sampai anak-anak kecil semua dilibatkan untuk saum. Wa naj'alu lahumul lu'bah, kami bikin mainan supaya kalau anak itu sedang menangis disodorkan mainan biar mereka bisa saum sampai maghrib. Akhirnya tanggal 10 beliau kembali menghidupkan. Di akhir hidup beliau kemudian beliau merasa resah, loh kok kita sama dengan orang Yahudi? Maka beliau bersabda, in istu al amal al qabil la aswanatasi, tahun depan kalau aku masih hidup aku akan benar-benar saum tanggal 9 biar berbeda dengan orang Yahudi. Baik, sekarang bagaimana caranya? Cara pertama, silahkan saum tanggal 9 saja. Berarti hari ini, udah hari ini. Di belakang udah ada makanan. Nah, berarti ya udah makannya nanti maghrib. Gimana? Lah hadisnya kan begitu. Yang sudah sarapan, nah udah.
Anggap aja itu saum sampai maghrib. Yang belum sarapan, udah. Berarti hari ini kita saum tanpa sahur. Riwayat yang lain menunjukkan 9 saja adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Idza ra'aita hilalal Muharram fa'dud. Kalau kalian sudah melihat hilal bulan Muharram, hitunglah tiap hari. Wa asbih yaumat tasi' shaiman. Dan beradalah pada hari ke-9 dalam keadaan saum. Berarti 9 saja. Maka seorang tabi'in bertanya, ahakada shauma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang begitu Rasulullah? Benar. Rasulullah rencananya cuma saum tanggal 9. Cara pertama, berarti saum hanya hari ini. Yang hari ini merasa tidak rela karena ada kondangan, kemudian kok taunya baru hari ini, apalagi di belakang ada makanan, mental saya kurang. Ada 3 cara tambahan. Kata Rasulullah, sumu yauma asyura wa khaliful yahud. Saumlah pada tanggal 10 Muharram, tapi berbedalah dengan orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Saumlah sehari sebelum tanggal 10 atau sehari sesudah tanggal 10. Berarti cara pertama tanggal 9. Berarti hari ini. Cara kedua 9 dan 10. Ahad dan Senin. Atau cara ketiga 10 dan 11. Berarti Senin dan Selasa. Yang tidak punya mental hari ini berarti Senin dan Selasa. Atau digabungkan 3-3-nya berarti 9, 10, 11. Pelaksanaannya hari Ahad, Senin dan Selasa. Alhamdulillah di tempat kita sudah seragam. Tadi pengajian ba'da subuh memang semuanya sudah saum. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Masih ada waktu 4 menit. Ya. Ini di luar materi saya. Ya. Misalkan ada orang yang masih kuat berdiri untuk sholat, tapi tidak mampu untuk duduk iftiras atau tawarruk, itu apakah sholatnya boleh duduk dari awal dengan kursi atau Dia masih mampu berdiri. masih mampu berdiri? Ya. Apakah duduknya di kursi pas pas duduk aja gitu? Atau pas duduk? Jadi berdiri itu rukun salat. Selama masih berdiri, bisa berdiri, maka dilarang untuk duduk. Dalilnya sholli qa'iman. Salatlah berdiri. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau tidak baru duduk. Kalau tidak berarti berbaring. Berbaring ternyata tangan tidak bisa bergerak. Fa'aumi imaan, silahkan berikan isyarat dengan kedipan mata. Jadi selama masih bisa berdiri tidak boleh. Berarti Al-Fatihah dan surat-suratan berdiri. Ruku seperti biasanya sami Allahu liman hamidah. Baru posisi duduk, silahkan duduk sesuai dengan kemampuan. Kalau Rasulullah di Bulughul Maram, karena Rasulullah yusalli mutarabbian, Rasulullah sholat dengan bersila. Jadi begitu, berdiri jangan ditinggalkan selama mampu. Tapi untuk duduk iftiras atau tawarruknya boleh di kursi, Ustaz? Oh, gak apa-apa. Duduknya dengan di kursi gak masalah. Terus misalkan duduk di kursi itu untuk nyamain lurus safnya gimana? Apakah kursinya di belakang dia atau di? Jadi kursinya sejajar, kursi yang ini sejajar dengan yang lain. Soft. Berarti pas diri dia dong lebih maju. Oh iya ya. Berdiri ya. Wah itu ya. Coba. Saya lihat di Masjidil Haram dulu bagaimana ini. Coba nanti saya lihat di YouTube-nya siapa itu saya. Sholat dengan pakai kursi. Wallahu a'lam bishawab.
Ya belum bisa saya jawab pertanyaan kedua. Ada pertanyaan terakhir? Ya. Ustaz, kita tahu bahwasanya setiap manusia yang hijrah pun, yang sudah belajar sunnah pun punya masa lalu. Ketika ada seorang ditanya, dulu lu ngapain aja dalam konteks dosa? Kalau misalkan kita jawab secara tidak langsung, kita mengumbar aib yang dari Iya. Sedangkan kalau kita bohong, nggak jujur. Oh, kalau bohong nggak jujur, ya. Baik. Jadi begini, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku pasti akan diampuni dosanya kecuali yang ngomong-ngomong. Berarti ngomong-ngomong menceritakan dengan dosa masa lalu tidak boleh. Itu satu. Kepada yang bersangkutan, lu ngapain aja dulu? Maka jawabannya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Orang itu tidak perlu kepo dengan masa lalu orang lain yang harusnya ditutupi. Bukan hanya masa lalunya. Jadi begitu. Terus? Bahkan kalau orang tua sendiri ataupun misalkan ada seorang anak diinterogasi sama orang tuanya, di perantauan ngapain aja gitu, sedangkan ternyata di perantauan misalkan dia terjerumus zina atau yang lainnya, gimana? Ya, kira-kira orang tua dengan keterangan kita sedih atau tidak? Pasti sedih. Memberikan meninggalkan kesedihan bagi orang lain tidak boleh. Jadi tutupi perbuatan itu. Jangan sampaikan kepada orang lain. Karena prinsip dosa itu kita menutupi aib orang lain juga menutupi aib diri sendiri. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku pasti akan aku ampuni kecuali yang ngomong-ngomong. Jangan ngomong-ngomong. Dulu kan pernah saya sampaikan, ibu-ibu, ketika ibu mudik ke kampung halaman, salah satu yang dikunjungi adalah SMA dan tidak lupa kantin di mana kita dulu sering jajan, makan bakwan 5 ngakunya 1,5. Itu jangan ngomong-ngomong kepada ibu kantin. Kenapa? Jadi datang, Bu, gimana, masih ingat saya? Kata ibu kantin, wajah kamu tidak mungkin aku lupakan, kata ibu kantin. Ya. Nah kemudian, Bu, lumayan ini rezeki dari orang kota, terima. Udah gitu aja. Mungkin ditambah berapa begitu. Jangan, Bu, ini sejumlah duit untuk membayar sejumlah bakwan yang belum saya bayar dulu. Saya yakin ibu yang tadi kagum dengan kita, mungkin akhirnya, Masya Allah, ternyata rahasia 20 tahun yang lalu tersingkap hari ini. Tidak aku sangka-sangka di balik jilbabmu yang besar. Ya, akhirnya jilbabnya yang diungkit-ungkit. Jangan ngomong-ngomong, Bu. Ya, pokoknya ini rezeki dari orang kota, terima. Ya meskipun memang ada sebagian anggota pengajian kita yang menyampaikan masa lalunya, tapi ya begitu cerita ke saya tutup, nggak akan saya ceritakan. Ada anggota pengajian kita yang itu kalau jajan udah makan, udah makasih ya gitu. Nah begitu akhirnya sekarang sadar, Masya Allah, itu didatangi, itu sampai nih 1,5 juta dikasih. Jadi banyak yang terkaget-kaget setelah dia sadar. Ternyata tukang nasi goreng, tukang warteg dan lain sebagainya didatangi terus dibayar. Karena masa lalunya seperti itu. Selesai ya, jangan ngomong-ngomong. Termasuk kepada saya, kepada siapa saja. Tapi kalau ada anggota pengajian kita, banyak yang datang, termasuk ada yang pernah berzina. Bahkan ya termasuk ketua majelis taklimnya lah. Maka saya sampaikan, istri Anda sudah tahu? Belum. Jangan sampai tahu. Dah, titik. Anda bertobat, perbaiki diri. Anda sudah terlanjur ngomong kepada saya, jangan coba-coba ngomong kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.